Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Yulia. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan buku kerja yang keempat pada modul perencanaan pengadaan barang dan jasa POC PK tipe C ini. Nah, setelah tadi sebelumnya kita telah mengerjakan untuk pengadaan jasa catering berupa identifikasi POM kebutuhan, kemudian juga ada POM spesifikasi teknis dan HPS. Nah, karena dalam skenario yang ada di buku kerja tuh, selain pengadaan jasa catering, nah ada juga untuk pengadaan konsultan jasa perorangan. Jadi di skenario poin B, pengadaan jasa konsultan perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nah, yang pertama, skenarionya hasil pekerjaan konsultan perorangan akan digunakan sebagai bahan penyuluhan pada kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di minggu kedua bulan Mei di tahun 2024. Poin kedua, output yang dibutuhkan dari konsultan perorangan berupa penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan, memantau perkembangan anak, membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Nah, poin ketiga, anggaran bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024, yakni sebesar 30 juta rupiah dan dilaksanakan pada pertengahan Januari sampai pertengahan 2024. Nah, di sini jadi waktunya itu adalah 2 bulan. Nah, untuk kualifikasi konsultan perorangan ini, yang pertama, pendidikannya minimal S1 ahli gizi. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Selanjutnya saya mencoba merumuskan kerangka acuan kerja jasa konsultan perorangan penyusun modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024, di mana yang pertama ini latar belakang ya. Ini bahwa tingkat kematian ibu hamil dan bayi di dalam kandungan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Kota X. Terdapat berbagai faktor penyebab kematian tersebut, salah satunya adalah kekurangan asupan gizi ibu hamil. Tidak adanya pusat informasi yang lengkap dan memadai pada ibu hamil terkait asupan gizi yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi. Nah, ibu hamil cenderung menjaga pola makan dan asupan gizi dikarenakan kurangnya wawasan dan media informasi. Sebagian besar ibu hamil hanya mengadakan informasi dari leluhur dan teman sekitar yang terlebih dahulu hamil. Nah, informasi yang didapat dinilai tidak akurat dan tidak mampu memenuhi asupan gizi ibu hamil. Nah, inilah menjadi penyebab tingginya angka kurang gizi pada ibu hamil dalam beberapa tahun di Kota X. Oleh sebab itu, Dinas Kota X melaksanakan pengadaan jasa konsultan perorangan terkait pembuatan modul gizi ibu hamil agar dapat menjadi dokumen atau pedoman bagi ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi di sini di latar belakangnya kita unikan dulu hal-hal yang menjadi latar belakang atau state di art. Nah, kemudian untuk tujuan kegiatan, jadi tujuan kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil ini untuk mendapatkan pedoman atau acuan bagi ibu hamil dalam memenuhi asupan gizi, sehingga targetnya itu kedepannya itu kita bisa menurunkan tingkat kurang gizi ibu hamil di Kota X serta dapat meningkatkan kesehatan dan taraf hidup bagi ibu hamil dan bayi di dalam kandungan. Kemudian ini ruang lingkup dari pengadaan jasa konsultan perorangan ini, penyusunan modul stunting pada ibu hamil, yaitu meliputi pertama penyusunan modul pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan, kemudian penyusunan modul terkait pemantauan
perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, kemudian modul terkait konsumsi secara rutin, tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Nah, kemudian untuk kualifikasi, jadi pendidikannya minimal ahli gizi, di skenario emang ahli gizi, tapi di sini saya menambahkan pengalaman kerja minimal 5 tahun di sini, artinya agar kita mendapatkan konsultan perorangan yang lebih qualified, kemudian memiliki pengalaman sejenis minimal 2 kali dalam 5 tahun terakhir. Ini bisa dibuktikan dengan kontrak referensi atau berita acara serah terima. Nah, kenapa di sini harus pengalaman sejenis dalam 5 tahun terakhir, sehingga dengan modul yang dibuat ini benar-benar sudah terasa. Kemudian diutamakan memiliki sertifikat keahlian tentang video editor. Ini saya tambahkan karena di sini ada modul buatan video interaktif, sehingga di sini harus konsultan perorangan tersebut memiliki keahlian tersebut sehingga mendukung untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian ini bagian E, tugas dan tanggung jawab. Pertama, konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup sesuai yang ada dalam KKAK ini. Kemudian, tanggung jawab konsultan perorangan bertanggung jawab kepada penyedia jasa, bertanggung jawab kepada PPK Dinas Kota X melalui Dr. Hendriansah sebagai penanggung jawab kegiatan. Penerima manfaat secara khusus adalah Dinas Kesehatan Kota X dan secara umum adalah ibu-ibu peserta penyuluhan di 10 kecamatan pada Kota X. Ini untuk outputnya. Output yang dihasilkan oleh konsultan dalam bentuk modul gizi ibu hamil dan laporan akhir dilaksanakan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Waktu yang diperlukan, jadi waktu pembuatan kegiatan ada selama 2 bulan. Biaya yang diperlukan, biaya yang dianggarkan untuk jasa konsultan perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota X adalah sebesar 30 juta rupiah menggunakan DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Nah, kemudian untuk titik mangsa Kota X 5 Januari 2024. Ini kenapa saya taruh di awal Januari, karena pelaksanaannya itu di Februari ke Maret ya. Jadi ini berarti penyusunan KKAK-nya harus sebelumnya. Di sini juga dilegalisasi oleh pejabat pembuat komitmen Dinas Kota X, nama dan NIP-nya. Nah, demikianlah jasa konsultan perorangan dalam rangka penyuluhan modul pencegahan stunting pada ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota X. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.